On cam sih. Udah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kami ingin mempresentasikan hasil wawancara kami. Lumpayo, lumpia ayam mayo. Di sini kami menyediakan cemilan lumpia ayam mayo dengan rasa unik, praktis, dan harga terjangkau. Lumpayo berlokasi di Bandar Lampung. Anggota kelompok usaha yang pertama ada Nurianti Sapitri sebagai CEO, Tiara Nofrita sebagai pemasaran, dan saya sendiri Desaftia sebagai keuangan. Konteks, sekitar 60% konsumen muda lebih tertarik membeli jajanan dengan rasa unik dan praktis. Pernyataan masalahnya banyak mahasiswa dan anak muda kesulitan menemukan cemilan yang praktis, mengenyangkan, memiliki rasa unik, dan tetap terjangkau untuk dikonsumsi sehari-hari. Dampaknya, mahasiswa dan konsumen jadi sulit menemukan cemilan yang sesuai selera, praktis, dan terjangkau, sehingga mudah merasa bosan dengan pilihan jajanannya yang itu-itu aja. Pernyataan masalah atau industri, masalah yang ingin dipecahkan, banyak konsumen, khususnya mahasiswa dan pelajar, sering kesulitan menemukan cemilan yang praktis, mengenyangkan, memiliki cita rasa menarik, dan harga yang terjangkau. Selain itu, pilihan jajanan yang tersedia seringkali kurang bervariasi sehingga membuat konsumen mudah merasa bosan terhadap makanan ringan yang dijual di pasaran. Data pendukung, sekitar 60% konsumen muda lebih tertarik membeli jajanan dengan rasa unik dan praktis. Sumbernya survei tren konsumsi jajanan pada mahasiswa dan anak muda 2026. Area makanan, industri pertanian dan pengolahan pangan, bidang pengolahan dan pengemasan pangan. Analisis masalah, stakeholders yang terpengaruhi mahasiswa, pelajar, pekerja, serta konsumen yang mencari cemilan praktis, enak, dan terjangkau untuk dikonsumsi sehari-hari. Dampak bagi stakeholders, mahasiswa, dan konsumen sering merasa kesulitan menemukan jajanan yang praktis, mengenyangkan, dan sesuai selera dengan harga terjangkau. Akibatnya, banyak konsumen merasa bosan karena pilihan cemilan yang kurang bervariasi dan kurang menarik. Penyebab masalahnya, kurangnya inovasi pada produk jajanan, variasi rasa yang masih terbatas, serta banyaknya cemilan yang kurang praktis dan kurang sesuai dengan selera anak muda saat ini. Hubungan anggota atau kelompok, sebagai mahasiswa, kami sering melihat teman-teman dan lingkungan sekitar kesulitan menemukan cemilan yang enak, praktis, dan tetap terjangkau. Karena itu, kami ingin membuat jajanan yang memiliki rasa menarik dan berbeda agar bisa menjadi pilihan cemilan yang disukai banyak orang, khususnya anak muda. Segmen sasaran konsumen, sasaran utamanya mahasiswa, pelajar, dan anak muda yang menyukai cemilan praktis dengan rasa unik dan harga terjangkau. Sasaran sekundernya, pekerja kantoran, dan masyarakat umum yang membutuhkan cemilan praktis untuk teman santai atau aktivitas. Segmentasi konsumen dan persona, kelompok utama, mahasiswa, pelajar, dan anak muda yang menyukai cemilan praktis dengan rasa unik dan harga terjangkau. Kelompok sekundernya, pekerja kantoran dan masyarakat umum yang membutuhkan cemilan praktis untuk teman santai atau aktivitas. Personanya ada Safana dan Nabila Zahra, usia 20 tahun, lokasi metropolitan, peran dalam organisasi mahasiswa atau pelajar. Profil pelanggan, pendidikan, lulus sekolah menengah atas, jenis kelamin perempuan, pelajar atau mahasiswa, minat atau hobi, permainan dan hiburan, sumber informasi utama media sosial. Preferensi belanja sebagai besar online, kenyamanan dengan teknologi tinggi, media sosial favoritnya Instagram, tempat berkumpul secara offline favorit itu kafe. Job to be done and alternative,
JTBD fungsional mencari cemilan yang praktis, mengenyangkan, mudah dibawa, dan memiliki rasa enak untuk menemani aktivitas belajar atau kegiatan sehari-hari. JTBD emosionalnya merasa puas, nyaman, dan senang saat menikmati cemilan yang enak tanpa harus mengeluarkan banyak uang atau merasa bosan dengan pilihan jajanan yang itu-itu saja. JTBD sosialnya memiliki cemilan yang menarik untuk dinikmati bersama teman, mengikuti tren jajanan kekinian, dan merasa lebih percaya diri saat berkumpul atau bersantai dengan lingkungan sekitar. Alternatifnya, untuk saat ini, membeli jajanan yang tersedia di kantin, warung, minimarket, atau membeli cemilan viral yang sedang tren di media sosial. Kekurangan dari alternatif saat ini, pilihan jajanan yang ada seringkali kurang bervariasi. Rasanya biasa saja, kurang mengenyangkan, atau harganya kurang sesuai dengan kantong mahasiswa dan pelajar. Validasi masalah, daftar potensial atau wawancara pengguna, nama Desinta Yohana, lokasi ibu rumah tangga, nama Deanova Fitriani, lokasi mahasiswa, nama Muhammad Aditya Pertama Putra, lokasi buruh, validasi masalah, total konsumen potensial atau penggunaan yang diwawancara, wawancara ini 10, wawancara daring ada 15. Presentasi bahwa masalah saat ini cukup penting bagi menjadi solusi ada 19. Presentasi yang tidak puas dengan alternatif saat ini ada 7. Solusi kami, solusinya lumpia ayam mayo dengan varian rasa unik, harga terjangkau, dan konsep cemilan praktis yang cocok untuk mahasiswa dan anak muda. Teknologi inti atau metodologi, usaha kami akan menggunakan metode produksi makanan sederhana, inovasi varian rasa, pemasaran digital melalui media sosial, serta sistem pre-order. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiara. Selanjutnya ada desain solusi. Solusi kami, lumpia ayam mayo dengan varian rasa unik, harga terjangkau, dan konsep cemilan praktis yang cocok untuk mahasiswa dan anak muda. Fitur utamanya, produk lumpia kami akan memiliki varian rasa unik dan kekinian. Harga terjangkau, kemasan praktis, dan mudah dibawa. Pilihan level pedas, sistem pre-order melalui media sosial, serta tampilan produk. Keunikannya, produk lumpia ini memiliki kombinasi rasa yang unik dan kekinian, harga yang ramah di kantong mahasiswa, serta konsep cemilan praktis yang cocok untuk menemani aktivitas belajar maupun nongkrong. Format solusi, produk fisik, makanan atau cemilan dengan penjualan. Teknologi atau metodologi utama, usaha kami akan menggunakan metode produksi makanan sederhana, inovasi varian rasa, pemasaran digital melalui media sosial, serta sistem pre-order. Manfaat solusinya, ada manfaat fungsional. Yang pertama itu mendapatkan makanan praktis dan cepat saat sibuk kuliah atau sekolah. Mengisi rasa lapar dengan harga yang ramah di kantong pelajar dan mahasiswa, memudahkan pelanggan memperoleh cemilan yang enak. Yang kedua, manfaat emosional. Mereka merasa senang karena mendapatkan makanan enak dengan harga terjangkau, merasa lebih nyaman saat belajar atau mengerjakan tugas sambil menikmati lumpia. Ketiga, manfaat sosial. Menjadi pilihan makanan yang cocok untuk dinikmati saat nongkrong bersama teman. Manfaat masyarakat, penjualan lumpia membantu ekonomi lokal, membuka peluang usaha kecil, menyediakan makanan terjangkau bagi pelajar, serta dapat mengurangi sampah dengan penggunaan kemasan ramah lingkungan. Pesaing, ada pesaing langsung dan tidak langsung. Pesaing langsungnya itu gerai jajanan kantin, kampus, dan UMKM cemilan kekinian lokal, franchise street food and frozen food internasional. Tidak langsungnya itu Indomaret dan Alfamart, kafe, dan restoran cepat saji yang menyediakan makanan praktis untuk anak muda. MVP kami, lumpia jajanan praktis, enak, dan terjangkau khusus pelajar dan mahasiswa dengan variasi rasa unik. Pesaing langsung di Indonesia ada gerai jajanan kantin, kampus, dan UMKM, cemilan kekinian lokal. Tidak langsung pesaing di Indonesia, Indomaret dan Alfamart. Langsung pesaing secara global itu ada franchise
Street Food and Frozen Food International, tidak langsung pesaing secara global, kafe dan restoran cepat saji yang menyediakan makanan praktis untuk anak muda. Analisis makro. Tren yang menguntungkan, area other itu ada tren makanan praktis dan cepat saji semakin meningkat karena pelajar dan mahasiswa membutuhkan makan. Teknologi, tren promosi digital dan media sosial memudahkan bisnis makanan dikenal luas melalui TikTok dan IG atau Instagram. Tren yang tidak menguntungkan, area ekonomi, harga bahan baku naik dapat meningkatkan biaya produksi. Yang other, persaingan jajan makin ketat. Sumbernya Badan Pusat Statistik BPS. Selanjutnya ada proyeksi keuangan sederhana, mata uangnya Indonesia, model bisnis yang dipilih produk manufaktur. Pada tahun pertama itu 37.500.000 rupiah pendapatannya. Pada tahun kedua itu 60 juta rupiah, pada tahun ketiga itu 90 juta rupiah. Total pengeluarannya itu 25.749.999. Pada tahun kedua itu 35.399.997 rupiah. Pada tahun ketiga 53.099.998 rupiah. Keuntungannya pada tahun pertama itu 117.500.000, pada tahun kedua itu 246 juta, pada tahun ketiga itu 368.999 rupiah. Prototype. Format prototype bersifat fisik. Prototype sendiri bersifat fisik berupa produk lumpia siap jual dengan kemasan dan variasi rasa. Fungsionalitas yang disertakan dalam prototype. Prototype akan menampilkan variasi rasa lumpia, kemasan produk, harga terjangkau, serta penyajian yang praktis dan siap dikonsumsi. Fungsionalitas tidak termasuk dalam prototype. Prototype belum mencakup layanan pemesanan online, sistem pembayaran digital, dan produksi dalam jumlah besar. Validasi prototype, jumlah pengguna yang dilibatkan, berapa banyak orang yang menyukai atau menyukai prototype, berapa banyak orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototype. Umpan balik prototype, aspek apa dari prototype yang disukai pengguna? Pengguna menyukai rasa lumpia yang enak, harga terjangkau, kemasan praktis, serta variasi rasa yang menarik. Aspek apa dari prototype yang tidak disukai oleh pengguna? Beberapa pengguna merasa ukuran produk masih kurang besar dan pilihan rasa masih perlu ditambah. Analisis persaingan. Nama pesaing yang pertama itu ada mie gacoan, jenisnya itu langsung, kekuatannya itu dia harganya yang murah dan populer. Kelemahannya antriannya yang panjang. Yang kedua itu ada Indomaret, jenis pesaingnya itu tidak langsung, kekuatannya mudah ditemukan, produk lengkap, kelemahannya kurang memiliki produk jajanan unik. Yang ketiga ada McDonald's, jenisnya itu langsung, kekuatannya merek terkenal, pelayanan cepat, kelemahannya harga relatif lebih mahal. Yang keempat ada 7-Eleven, jenisnya itu tidak langsung, kekuatannya itu praktis, banyak pilihan makanan, kelemahannya produk kurang unik. Produk atau layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing karena ini yang pertama, harga lebih terjangkau untuk pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, variasi rasa unik dan cocok dengan selera anak muda. Yang ketiga, praktis, cepat disajikan, dan mudah dinikmati saat belajar atau nongkrong. Ukuran pasar dan GTM, digital, Instagram, post, reels, dan story untuk branding dan promo. WhatsApp, broadcast, promo, dan pemesanan langsung. Fisik, promosi langsung dari mulut ke mulut, word of mouth. Ukuran pasarnya itu ada global, TAM Mumpayo itu pasar jajanan pelajar Indonesia, tingkat pertumbuhannya itu 11-12%, CAGR 2024-2033, makanan cepat saji Indonesia. Selanjutnya ukuran pasar, total
Addressable Market atau THM. THM Lumpayo ini pasar jajanan pelajar Indonesia. Selanjutnya ada Serviceable Available Market (SAM). SAM Lumpayo, pasar pelajar dan mahasiswa di area. Yang selanjutnya ada Serviceable Obtainable Market atau SOM. SOM Lumpayo 2 tahun pertama 180 juta. Asumsi SAM difokuskan pada pelajar dan mahasiswa di area sekolah, kampus, dan lingkungan perkotaan di Indonesia. Sumber penelitian IMRC Group Indonesia Food Service Market. Model pendapatan atau strategi harga. Model pendapatan utama, model e-commerce. Model pendapatan sekundernya itu marketplace. Land canvas, yang pertama itu ada problem. Banyak mahasiswa dan anak muda kesulitan menemukan cemilan yang praktis, mengenyangkan, dan memiliki rasa unik dan tetap terjangkau untuk dikonsumsi sehari-hari. Solusinya, Lumpayo Lumpia Yamayo dengan variasi rasa unik, harga terjangkau, dan konsep cemilan praktis yang cocok untuk mahasiswa dan anak muda. Key metric, jumlah porsi terjual per hari atau bulan, pendapatan hari dan bulanan, tingkat kepuasan pelanggan, rating atau feedback, margin keuntungan per porsi. Unique value proposition Lumpayo, jajanan praktis, enak, dan terjangkau khusus pelajar dan mahasiswa dengan variasi rasa unik. Unfair advantage, brand awal yang mudah diingat dan sesuai dengan target pasar, biaya operasional rendah karena produksi skala kecil dan fleksibel, hubungan langsung dengan pelanggan sehingga mudah mendapatkan feedback. Channels-nya, penjualan langsung ke konsumen, walk-in purchase, pre-order, sederhana melalui WhatsApp or Instagram. Selanjutnya, customer segment, mahasiswa, pelajar, dan anak muda yang menyukai cemilan praktis dengan rasa unik dan harga terjangkau, pekerja kantoran, dan masyarakat umum yang membutuhkan cemilan praktis untuk teman santai atau aktivitas. Cost structure, bahan baku makanan, rupiah, isian, minyak, dan lain-lain, kemasan produk, box, plastik, branding, transportasi dan distribusi, pengantaran, dan logistik kecil. Revenue streams, model e-commerce, model marketplace. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurianti Sapitri. Kemudian ada pendekatan go-to-market. Fokus geografisnya yaitu area sekitar kampus, sekolah, dan pusat keramaian pelajar atau mahasiswa di Bandar Lampung. Fokus pada lokasi strategis seperti lingkungan universitas, kos-kosan, dan area jajanan ramai di Bandar Lampung. Saluran pemasaran digitalnya yaitu Instagram, post, reels, and story untuk branding dan promo. WhatsApp untuk broadcast promo dan pemesanan langsung. Saluran pemasaran fisik yaitu promosi langsung dari mulut ke mulut. Segmen pelanggan utama, mahasiswa, pelajar, dan anak muda yang menyukai camilan praktis dengan rasa unik dan harga terjangkau. UVP-nya, Lumpayo, jajanan praktis, enak, dan terjangkau, khusus pelajar dan mahasiswa dengan variasi rasa unik. KPI pemasarannya, repeat order rate, pelanggan yang membeli kembali, tingkat pertumbuhan penjualan, harian atau bulanan, margin keuntungan per porsi. JTM per site. Pesaing 1 sangat kuat di TikTok dan Instagram viral marketing, konten makanan, antrian panjang, review. Pesaing 2 kuat di lokasi fisik, store network sangat luas, promosi lewat diskon dan katalog. GTM mitranya, kantin sekolah dan kampus sebagai mitra penjual langsung. Kemudian ada penjualan dan layanan pelanggan. Layanan pelanggannya melalui WhatsApp chat dan DM Instagram. Di sekitarnya, penjualan langsung ke konsumen, walk-in purchase atau pre-order sederhana melalui WhatsApp atau Instagram. Saluran distribusinya bisa dari Instagram atau WhatsApp Lumpayo. Segmen pelanggan utama yaitu mahasiswa, pelajar, dan anak muda yang menyukai camilan praktis dengan rasa unik dan harga terjangkau.
UVP-nya Lumpayo, jajanan praktis, enak dan terjangkau, khusus pelajar dan mahasiswa dengan variasi rasa unik. Saluran penjualan digitalnya yaitu penjualan langsung di area kos-kosan mahasiswa, titip jual di warung. KPI penjualannya yaitu pertumbuhan pendapatan harian, mingguan, dan bulanan, jumlah porsi Lumpayo yang terjual per hari. Pengalaman pelanggan yaitu wawancara singkat dengan pelanggan untuk mendapatkan feedback langsung. Keuangannya, model pendapatan, yang pertama model e-commerce, yang kedua model marketplace. Penetapan harganya, unit of sale-nya per pieces, selling price per unitnya Rp3.000. Proyeksi tahun pertamanya, revenue-nya Rp24.750.000. Operating profit-nya Rp9.412.500. Model pendapatan atau harganya. Model pendapatan untuk segmen pelanggan utama yaitu model e-commerce. Unit penjualannya per pieces, harga jual per unitnya itu Rp3.000. Unit yang diharapkan akan terjual di tahun pertama yaitu 500 pieces, pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan 10%. Biaya dan pendapatan asumsi utama. Itemnya, produk Lumpayo atau lumpia ayam mayok. Price per unitnya Rp3.000. Unit sold mode 1-nya ada 500 pieces. Monthly growth rate-nya 0,1 atau 10%. COGS per unitnya Rp2.500. Fixed monthly expenses Rp450.000. Salary-nya 0. Kemudian ada proyeksi laba dan rugi. Yang pertama, pendapatan. Penjualan produk di kuartal pertama yaitu Rp4.500.000, di kuartal kedua Rp5.400.000, kuartal ketiga Rp6.750.000, kuartal 4 Rp8.100.000. Jadi total pendapatan di kuartal pertama Rp4.500.000, kuartal kedua Rp5.400.000, kuartal ketiga Rp6.750.000, kuartal keempat Rp8.100.000. Harga pokok penjualan atau HPP. Biaya bahan bakunya di kuartal pertama Rp2.250.000, kuartal kedua Rp2.700.000, di kuartal ketiga Rp3.375.000, di kuartal keempat Rp4.050.000. Untuk biaya kemasan mika dan gas di kuartal pertama Rp225.000, kuartal kedua Rp270.000, kuartal ketiga Rp337.500, di kuartal keempat Rp405.000. Jadi totalnya di kuartal pertama Rp2.475.000, kuartal kedua Rp2.430.000, kuartal ketiga Rp3.037.500, di kuartal keempat Rp3.645.000. Biaya operasionalnya, biaya pemasaran di kuartal pertama Rp200.000, kuartal kedua Rp160.000, kuartal 3 Rp160.000, kuartal 4 Rp160.000. Biaya transportasinya kuartal pertama Rp150.000, kuartal kedua Rp156.000, kuartal ketiga Rp165.000, kuartal keempat Rp174.000. Biaya penyusutan alat dan masaknya dari kuartal pertama sampai kuartal keempat yaitu Rp100.000. Total biaya operasionalnya, kuartal pertama Rp450.000, kuartal kedua Rp416.000, kuartal ketiga Rp425.000, kuartal keempat Rp434.000. Ekonomi unit dan analisis impas. Pendapatan tahun pertamanya Rp24.750.000. Laba kotor untuk tahun pertama Rp11.137.500. Laba bersih tahun pertama Rp9.412.500. Bulan impasnya ada di bulan pertama. Next.
Langkah berikutnya, tujuan untuk bulan 10 sampai 12 yaitu membuka sistem kemitraan, waralaba atau franchise. Tujuan untuk bulan 4 sampai 6 menaikkan penjualan hingga 100 pieces per hari per ekspansi. Tujuan untuk bulan 7 sampai 9 yaitu membuka gerai atau booth fisik pertama di area strategis. Tujuan untuk bulan 1 sampai 3 memvalidasi rasa prototipe kepada 100 konsumen. Penilaian viabilitas usaha. Indeks kelangsungan hidup Venturanya 66,66%. Kekuatannya yaitu Lumpayo terletak pada kemitraan penuh tim, kemampuan teknis membuat prototipe produk berkualitas secara mandiri, dan unit ekonomi yang sangat sehat, serta harga Rp3.000 per produk menghasilkan margin laba kotor 45% atau 1.350 per pieces, memungkinkan bisnis mencapai titik impas sejak bulan pertama tanpa modal raksasa. Area perbaikannya yaitu adalah rendahnya hambatan masuk pasar sehingga produk mudah ditiru kompetitor, serta resiko fluktuasi harga bahan baku, ayam atau minyak yang perlu diubah. Membangun keunikan merek agar tidak mudah ditiru dan bekerja sama dengan agen grosir agar mengunci harga bahan baku agar margin laba tetap stabil. Next step-nya di bulan 1 sampai 3 tujuannya memvalidasi rasa prototipe kepada 100 konsumen. Kebutuhan timnya 3 orang. Sumber daya fisik yang dibutuhkan yaitu alat masak dan sumber daya fansnya Rp750.000. Di bulan 4 sampai 5, 6 menaikkan penjualan hingga 100 pieces per hari. Membutuhkan tim 3 orang. Sumber daya fisik yang dibutuhkan yaitu bahan baku dengan harga Rp1.500.000. Kemudian di bulan 7 sampai 9 yaitu membuka gerai atau booth fisik pertama di area strategis. Membutuhkan tim sebanyak 6 orang. Sumber daya fisik yang dibutuhkan yaitu bahan baku dengan total harga Rp3.500.000. Bulan 10 sampai 12 yaitu membuka sistem waralaba atau franchise. Membutuhkan tim sebanyak 6 orang. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan yaitu ruang produksi dengan harga Rp5 juta. Venture team-nya terdapat saya, Nuryanti Safitri, kemudian ada Tiara Novita, dan juga dia Seftia. Ringkasan kelompok usahanya, kami di Lumpayo ini berkomitmen untuk menghadirkan solusi camilan modern yang sehat, lezat, bernutrisi, namun tetap sangat ramah di kantong masyarakat luas saat ini. Kami sedang mengembangkan lini produk lumpia inovatif dengan isian padat protein seperti ayam suwir gurih dan kombinasi telur mayones yang creamy. Melalui model bisnis ekonomi unit yang efisien, kami berdedikasi untuk memecahkan masalah sulitnya mencari jajanan bergizi yang terjangkau bagi pelajar dan pekerja sekaligus memberdayakan rantai. Misi kami yaitu menghadirkan produk cemilan yang tidak hanya lezat dan kekinian, tetapi juga bergizi tinggi dan ramah di kantong masyarakat luas. Melalui Lumpayo, kami berkomitmen untuk memberdayakan potensi bahan baku lokal, mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM, serta membuktikan bahwa makanan berkualitas dan mengenyangkan bisa dinikmati oleh siapa saja. Relevansi sosial atau ekonomi di tengah meningkatnya biaya hidup, masyarakat, terutama pelajar dan pekerja muda, seringkali kesulitan menemukan opsi makanan ringan yang terjangkau, namun tetap memiliki kandungan gizi yang baik seperti protein. Banyak jajanan murah di pasar saat ini yang minim nutrisi, hanya karbohidrat dan minyak kosong, menghadirkan solusi cemilan berbasis protein. Jadi sekian, terima kasih. Dan bisa ditutup oleh Dea.